Ada banyak jenis hantu yang populer di Indonesia. Salah satunya adalah hantu wanita berambut panjang. Orang Jawa menyebutnya kuntilanak, sementara orang Melayu menyebutnya puntianak atau pontianak. Di Indonesia hantu kuntilanak sudah dikenal sejak lama. Eksistensinya tercatat dalam sejarah berdirinya kota Pontianak di Kalimantan Barat. Menurut legenda bahwa asal-usul kuntilanak berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia sebelum melahirkan anaknya. Dalam kepercayaan orang Jawa, kuntilanak tidak akan mengganggu wanita hamil bila wanita tersebut selalu membawa paku, pisau dan gunting bila berpergian. Hal ini menyebabkan seringnya ditemui kebiasaan meletakkan gunting, jarum dan pisau di dekat tempat tidur bayi. Menurut kepercayaan orang Melayu, benda tajam seperti paku bisa menangkal serangan kuntilanak. Ketika kuntilanak menyerang, paku ditancapkan di lubang yang ada di belakang leher kuntilanak. Sementara dalam kepercayaan orang Jawa, lokasi untuk menancapkan paku bisa bergeser ke bagian atas ubun-ubun kepala kuntilanak. Asal-usul kuntilanak dapat ditelusuri dari kisah legenda yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Pulau Kalimantan. Menurut legenda ini, katanya dahulu di salah satu daerah Kalimantan Barat, tepatnya di daerah pantai utara, ada kejadian yang sangat memalukan, yang dilakukan oleh salah seorang putri dari kerabat keluarga pembesar. Sang putri hamil di luar nikah. Tindakan yang dilakukannya itu merupakan aib besar bagi keluarga para pembesar yang menjunjung tinggi etika kehormatan. Singkat kisah, karena khawatir mencemarkan nama baik keluarga, sang putri dibuang ke sebuah pulau yang terletak di tengah-tengah Sungai Kapuas. Di pulau itu sang putri hidup sebatang kara. Bulan demi bulan terlewati. Tubuh cantiknya semakin tertutupi oleh rambut panjangnya yang kini tidak teratur. Sementara perutnya semakin lama semakin membesar dan juga ia semakin kurus. Kadang jika teringat akan kesalahannya si putri sering menangis, kadang tertawa berteriak-teriak. Akhirnya, pada suatu saat karena tidak mampu menanggung derita si putri itu meninggal dunia karena sakit dan merana. Tidak ada tempat kuburnya, ia meninggal dunia begitu saja tanpa ada yang mengetahuinya. Si putri meninggal dunia dalam keadaan yang tidak wajar. Kondisinya pun sedang hamil besar dan siap melahirkan. Tetapi karena tidak tenang saat meninggal, pada malam hari setelah siangnya ia meninggal, si putri tiba-tiba bangkit dari kematiannya. Dia bangkit dari kematiannya yang tidak wajar. Pertama yang ditujunya adalah sebuah pohon besar dekat pondok rumahnya. Pohon itu paling tua di pulau tersebut, dan di tengah-tengah batang pohon terdapat lubang yang cukup besar. Di lubang pohon besar itulah si putri melahirkan bayinya. Kadangkala hantu si putri sering terlihat oleh para nelayan yang kebetulan singgah di pinggir pulau. Para nelayan melihatnya sedang menggendong bayi, sehingga orang-orang kemudian menyebutnya kuntianak atau perempuan yang menggendong anak, atau dalam bahasa Melayu puan anak, hingga menjadi kalimat kuntilanak atau puntianak. Dilihat dari sejarah kota Pontianak, kota tersebut mendapat namanya karena konon Syarif Abdurrahman Al-Qadri, pendiri Kesultanan Pontianak, diganggu oleh hantu itu ketika akan menentukan tempat pendirian istana. Syarif Abdurrahman Al-Qadri bersama dengan saudara-saudaranya bermufakat untuk mencari tempat kediaman baru. Mereka berangkat dengan 14 perahu kakap menyusuri Sungai Peniti. Waktu zuhur mereka sampai di sebuah tanjung. Syarif Abdurrahman Al-Qadri bersama pengikutnya menetap di tempat itu yang sekarang dikenal dengan nama Kelapa Tinggi Segedong. Namun Syarif Abdurrahman Al-Qadri mendapat firasat bahwa tempat itu tidak baik untuk tempat tinggal dan ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mudik ke hulu sungai. Tempat Syarif Abdurrahman Al-Qadri dan rombongan salat zuhur itu kini dikenal sebagai Tanjung Dohor. Ketika menyusuri Sungai Kapuas,
Mereka menemukan sebuah pulau, yang kini dikenal dengan nama Batu Layang, di mana sekarang di tempat itulah Syarif Abdurrahman Al-Qadri beserta keturunannya dimakamkan. Di pulau itu mereka mulai mendapat gangguan hantu Pontianak. Syarif Abdurrahman Al-Qadri lalu memerintahkan kepada seluruh pengikutnya agar memerangi hantu-hantu itu. Syarif Abdurrahman Al-Qadri terpaksa melepaskan tembakan meriam untuk mengusir hantu itu, sekaligus menandakan di mana peluru meriam itu jatuh. Maka di sanalah wilayah kesultanan didirikan. Peluru meriam itu jatuh melewati simpang 3 Sungai Kapuas dan Sungai Landak yang kini lebih dikenal dengan Beting Kampung dalam Bugis Pontianak Timur atau Kota Pontianak. Setelah itu rombongan kembali melanjutkan perjalanan. Meskipun tidak ada fakta sejarah yang dapat mendukung keberadaan nyata kuntilanak, cerita ini telah menjadi bagian penting dari warisan budaya dan tradisi lisan Indonesia. Sebagai cerita rakyat dan mitos, cerita tentang asal-usul kuntilanak mungkin berbeda-beda tergantung pada daerah atau budaya yang menyampaikannya. Tetapi dalam semua variasi, hantu kuntilanak tetap menjadi salah satu ikon horor paling terkenal dan menakutkan di Indonesia. Sementara itu, dalam pandangan agama Islam, kuntilanak merupakan makhluk yang termasuk ke dalam jenis jin. Yang dimana memang ada kalanya jin bisa menampakkan diri di hadapan manusia. Jin yang bisa menampakkan diri di depan manusia adalah jin yang telah berusia ratusan hingga ribuan tahun. Saat para jin mengganggu, Allah telah memberikan senjata, yakni dengan membaca surat Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi, agar membakar setan serta menghanguskannya. Mitos hantu Indonesia ternyata menarik perhatian antropolog Jerman. Antropolog Jerman bernama Timo Duil penasaran dengan hantu paling populer, yaitu kuntilanak. Kuntilanak biasanya digambarkan sebagai sosok perempuan berbaju putih, berambut panjang, dan sering tertawa nyaring yang menyeramkan. Timo sangat tergugah untuk mencari asal-usul hantu tersebut yang tertuang dalam sebuah penelitian berjudul Kuntilanak Ghost Narratives and Malay Modernity in Pontianak, Indonesia. Penelitian tersebut dipublikasikan Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia pada 2020. Perlu diketahui, kuntilanak tak hanya ada di Indonesia, melainkan juga di Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam, yang menyebutnya Pontianak. Di negara-negara tersebut kuntilanak atau Pontianak digambarkan sebagai mayat hidup yang mengancam manusia karena tidak dapat menemukan kedamaian setelah meninggal. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa kuntilanak pertama muncul di kalangan masyarakat Pontianak, Kalimantan Barat. Dikisahkan bahwa hantu kuntilanak muncul ketika adanya upaya mendirikan sebuah kota di antara pertemuan 2 sungai, yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Landak pada 1771. Meski berhadapan dengan hantu, narasinya secara eksplisit modern karena ia membentuk dan bergantung pada pemisahan antara budaya dan alam, beroperasi sebagai bentuk pencerahan. Narasi mengubah alam menjadi objek perkembangan manusia, ujar Duil. Ia mengungkapkan paling tidak ada 3 narasi populer soal kuntilanak. Pertama, narasi yang dikembangkan di kebudayaan populer seperti di film, yang sangat terpengaruh oleh konsep barat tentang vampir. Kedua adalah narasi soal kuntilanak yang ternyata umum ditemukan di masyarakat Melayu seperti di Malaysia, Singapura, Selatan Filipina, dan Brunei Darussalam. Di Malaysia dan Singapura, kata Timo, kuntilanak dikenal dengan sebutan Pontianak. Kuntilanak diketahui sebagai hantu wanita dengan karakteristik mirip vampir, tertarik dengan darah, yang digunakannya sebagai makanan, dan berbahaya bagi wanita yang sedang melahirkan, ujar Duil.